Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Sanifiana, mewakili dari kelompok 3 yang beranggota Nisa, Ratih, dan Sofia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam sebagai agama fitrah sebagai dasar pengembangan potensi insaniah. Yang presentasinya akan dilanjutkan oleh Mbak Ratih. Yang pertama, kita mulai dari pokok ajaran agama Islam. Nomor 1, akidah. Akidah adalah bentuk masdar dari kata aqodu, yaqidu, dan akidatan yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Ruang lingkup akidah, kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah tersebut mengandung 6 dasar perjanjian, yaitu keyakinan hati bahwa ada hal yang gaib seperti malaikat, keyakinan hati bahwa ada pertanggungjawaban amal perbuatan setelah kematian, dan keyakinan hati bahwa ada aturan pasti yang melandasi kehidupan ini yang dibuat Allah. Quran Surat Al-Baqarah. Dampak keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah syariah. Syara'a ya syara'u syar'an, artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perjalanan, adat kebiasaan, jalan raya. Para pakar hukum Islam memberikan batasan pengertian syariah yang lebih tegas untuk membedakan dengan ilmu fikih, yang diantaranya sebagai berikut. 1. Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat fi Ushulil bahkan mengatakan bahwasannya arti syariah itu sesungguhnya menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf dalam segala perbuatan, perkataan, dan akidah mereka. Yang kedua yaitu Syekh Muhammad Ali At-Tawawi dalam bukunya Kasyiful Istilah Funun mengatakan, syariah ialah segala yang telah diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh para nabi Allah alaihi salam. Selanjutnya adalah ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah atau hukum Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal melalui ibadah seperti yang pertama adalah toharoh atau bersuci diri dari kotoran dan najis. Yang kedua adalah sholat, menanamkan kesadaran diri manusia tentang identitas asal-usulnya dari tanah, serta janji akan tunduk dan patuh secara sukarela kepada Allah dalam kurun waktu 24 jam kehidupannya, yang dibuktikan dengan tidak melakukan perbuatan merugikan orang banyak dan lisannya tidak melukai perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan manusia secara horizontal. Contohnya, ikatan pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, ikatan pernikahan. Yang ketiga, ikatan pewarisan. Yang keempat, ikatan kemanusiaan. Selanjutnya adalah akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ruang lingkup akhlak meliputi 1. Akhlak pada Allah. Akhlak kepada Allah adalah tanda terima kasih kita padanya. Contoh akhlak kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, akhlak pada manusia. Akhlak pada manusia adalah cara kita untuk menemukan kemanfaatan bagi hidup bersama. Contoh akhlak pada manusia yaitu menghormati orang tua, menolong orang lain. Untuk selanjutnya, materi sumber pokok ajaran Islam akan dilanjut oleh Mbak Nesa. Baik, saya akan lanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu sumber pokok ajaran Islam. 1. Kias. Kias secara bahasa berasal dari kasya, yakisyu, kiasaan yang artinya pengukuran.
maka aslinya ia adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membanding sesuatu. Sedangkan menurut Al-Ghazali dalam Al-Mustafa mengartikan kias adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Yang kedua, ijma. Kata ijma berasal dari kata jam'un, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun, mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ijma berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Yang ketiga adalah Al-Quran. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'ah yang artinya membaca. Istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali dalam Al-Quran itu sendiri. Isi atau tubuh Al-Quran disusun dalam bahasa Arab klasik yang yakni merupakan transkrip literal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga kemurniannya. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk yang lengkap dan pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Yang keempat adalah hadis. Hadis adalah sebuah reportase atau rekaman sejarah yang seorang yang hidup di daerah dan pada masa tertentu, yakni Muhammad yang hidup pada abad ke-7 di Arab. Hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yakni bermulanya ujung sanad, keutuhan rantai sanad, jumlah penutur serawi, serta tingkat keaslian hadis dapat terima atau tidaknya hadis bersangkutan. Baik, materi sumber pokok ajaran Islam akan dilanjutkan oleh Mbak Sophia. Baiklah, saya melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu rukun Islam. Yang pertama ada syahadat. Syahadat merupakan kalimat pertama yang menjadi bentuk suatu persaksian bahwa seseorang telah menyatakan mantap untuk menjadi salah seorang muslim atau masuk ke dalam Islam. Bagaimana cara kita mengimani dan mengamalkan dua kalimat syahadat? Dua kalimat syahadat ini mengandung makna bahwa kita hanya boleh menyembah dan memiliki satu Tuhan yang Esa. Dialah yang maha kuasa atas segala yang kita lakukan. Bagaimana bunyi syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sholat. Sholat merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan rangkaian gerakan dan doa. Terdapat 5 sholat wajib yang harus dikerjakan oleh umat muslim, selebihnya merupakan sholat yang disunahkan. 5 waktu sholat tersebut terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kelima waktu sholat tersebut tidak boleh ditinggalkan meskipun sedang dalam keadaan apapun. Sedangkan untuk sholat sunnah sendiri seperti sholat tahajud, istikharah, maupun sholat id, dan sholat-sholat lainnya, itu merupakan suatu sholat di luar sholat wajib yang telah disebutkan di atas tadi. Yang ketiga ada puasa. Di dalam Al-Quran, puasa diperintahkan dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Allah pernah berfirman yang isinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menunjukkan bahwa puasa tak hanya untuk umat muslim, tetapi untuk umat terdahulu pun pernah diperintahkan untuk berpuasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa surga memiliki sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, di mana orang yang masuk melalui pintu tersebut saat hari kiamat nanti merupakan golongan orang-orang yang rajin berpuasa. Yang keempat ada zakat. Di sini zakat terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada beberapa hari sebelum kita merayakan hari raya Idul Fitri. Sifat dari zakat ini adalah wajib. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa bahan pokok makanan seperti beras maupun uang. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal dikeluarkan berdasarkan hasil kegiatan niaga. Zakat ini dikeluarkan apabila benda atau barang yang sudah mencapai waktu nisab atau 1 tahun perhitungan zakat, terutama zakat mal memiliki hukum tersendiri. Yang terakhir ada naik haji, merupakan salah satu bentuk ibadah dengan mengunjungi dan melakukan sebuah kegiatan di sekitar Ka'bah di kota Makkah dan Madinah. Kegiatan ini berupa melempar jumroh,
tawaf, berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan beberapa kegiatan lainnya berdasarkan rukun haji yang telah ditentukan. Haji utamanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Jadi kesimpulan dari presentasi tersebut adalah idealnya pokok-pokok dan sumber ajaran Islam itu harus dipahami dan dilaksanakan secara integral untuk menuju kepada kesempurnaan manusia. Karena pada hakikatnya manusia harus senantiasa meningkatkan hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dan alam semesta. Manusia juga dituntut untuk menjalankan ajaran dan nilai-nilai tersebut agar diharapkan menjadi umat manusia yang beragama Islam sesuai ajarannya. Segala implementasi dari ajaran Islam tersebut merupakan refleksi dari pengertian yang ada pada teorinya, sehingga manusia bisa memahami makna dari ajaran Islam tersebut. Sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.